Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Stiwati, NIM 131231031. Saya dari semester 2, Prodi S1 PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia dan disertai contohnya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum, yang di dalamnya berisi mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran yang cakupannya teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan komunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian siswa. Contohnya, ketika adanya tanya jawab antara siswa dengan guru, maka akan terjadinya interaksi dan pertukaran informasi. Yang kedua, ketika siswa menggunakan keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, menulis, atau berbicara, maka secara langsung maupun tidak langsung telah terjadi pembelajaran dengan pendekatan komunikatif. Yang ketiga, adanya simulasi dan bermain peran. Pendekatan yang kedua ada pendekatan terpadu atau integratif, yaitu pendekatan yang menghubungkan aktivitas anak yang berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Contohnya yang pertama, menyimak dan berbicara. Guru menceritakan sebuah peristiwa, kemudian siswa menyimak cerita tersebut. Setelah selesai, siswa diberi waktu sejenak, kemudian guru meminta salah seorang siswa untuk menceritakan kembali isi cerita dengan ringkas. Yang kedua ada menyimak dan menulis. Siswa diminta mendengarkan radio atau televisi pada acara tertentu dan diminta untuk membuat laporan hasil simakan secara tertulis. Kemudian yang ketiga, membaca dan menyimak. Siswa diberi tugas membaca suatu wacana. Dalam hal ini, ketentuan membaca untuk orang lain harus dipahami oleh siswa. Siswa yang lain menyimak. Setelah itu, siswa diberikan waktu untuk berpikir. Kemudian, tugas selanjutnya, siswa diminta untuk menceritakan isi yang disimak secara lisan atau mungkin tertulis. Kemudian yang keempat, ada membaca dan menulis. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca cerita atau tulisan-tulisan yang lain di luar kelas dan diminta kepada mereka untuk menuliskan ringkasan hasil bacaan masing-masing. Kemudian yang kelima, ada menulis dan bercerita. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karangan di luar kelas. Pada jam tertentu, siswa memberikan isi karangan, sebuah karangan itu kemudian dikumpulkan. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan cara belajar siswa aktif, yaitu pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar yang maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Contohnya, guru membentuk beberapa kelompok agar siswa dapat berdiskusi. Diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengemukakan pendapat, atau memberi tanggapan. Yang keempat, ada pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuannya berbeda. Dengan demikian, akan terjadinya kerja dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Pembelajaran ini disebut pembelajaran gotong royong. Contohnya, itu yang pertama, guru membuat sebuah kelompok kecil. Kemudian yang kedua, guru memberikan ulasan materi yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, guru memberikan masing-masing kelompok satu submateri untuk didiskusikan dengan anggotanya. Kemudian yang keempat, siswa disuruh untuk diskusi. Setelah berdiskusi, kemudian setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya. Dan yang terakhir, guru membuat kesimpulan atau penilaian. Pendekatan yang kelima ada pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu agar tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan, teknik pengajaran bagaimana yang diterapkan, agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, proses belajar mengajar itu ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Misalnya,
Untuk pokok bahasan menulis, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ialah siswa mampu membuat karangan atau cerita berdasarkan pengalaman atau informasi dari bacaan. Dengan berdasarkan pada pendekatan tujuan, maka penting ialah tercapainya tujuan, yakni siswa memiliki kemampuan mengarang. Pendekatan yang keenam ada pendekatan struktural, yang dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi asumsi menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah, atau dapat diartikan sebagai sistem pembelajaran yang menekankan pada kemampuan memahami tata atau struktur kebahasaan daripada kompetensi penggunaannya. Contohnya adalah penggunaan tanda bahasa yang digunakan dalam konteks kebahasaan seperti titik, koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Ialah pembelajaran holistik yang membantu guru dan siswa mengolah dan mencari pengalaman belajar yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual tak hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu, melainkan dapat dipakai untuk semua bidang ilmu. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu siswa diajak keluar kelas kemudian disuruh untuk membuat sebuah teks deskripsi tentang sekolah mereka. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.